Bercerita tentang horor yang berada di tanah Kalimantan Selatan khususnya itu sudah tidak asing lagi, apalagi warga kota asli penduduk Kalimantan Selatan dikategorikan hampir 92% suka dengan kisah dan cerita horor dan mistis yang berada di tanah kelahiran mereka. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan jumpa lagi bersama saya di channel Horor. Saya katakan lagi kepada Anda semua, bagi Anda yang pendatang baru, jangan lupa kalian like, subscribe, and share, dan nyalakan loncengnya karena berlangganan itu gratis. Nah, saya tekankan lagi juga kepada Anda semua yang bilang video ini, cerita ini fiktif, itu tidak. Kali ini saya katakan lagi kepada Anda semua yang suka dengan cerita horor Borneo ini, saya katakan lagi ini adalah real, bukan fiktif belaka. Dan saya katakan juga pada Anda, ini adalah cerita tentang saya, pengalaman saya tentang masalah mistis dan horor dan juga teman-teman saya. Nanti kalau ada di lain waktu, kalau mereka ada yang pengen mau diundang, maka saya akan mengundangnya untuk bercerita lebih jelas lagi. Nah, sesuai dengan janji saya, di kelanjutan ini kita masih membahas tentang misteri yang berada di Tahura Sultan Adam atau yang dikenal dengan ternama Gunung Mandiangin. Gunung Mandiangin ini adalah salah satu tempat wisata yang populer ya sampai sekarang ini ya teman-teman. Nah, karena itu simak video ini sampai habis. Saya tekankan kepada Anda agar kalian tidak salah paham dengan video horor Borneo ini teman-teman. Nah, dan kali ini jangan lupa kalian like, subscribe, and share, dan nyalakan loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya ya teman-teman, bukan dari orang lain tapi masih di lokasi yang sama. Cerita ini saya bercerita pengalaman saya sejak 2010. Waktu itu saya menemani pacar saya, waktu itu ada kegiatan PMR ya teman-teman, atau itu disebut juga Palang Merah Remaja, dan itu disingkat yaitu adalah PMR. Nah, di kala itu mantan aku itu meminta kepada aku untuk minta temani. Sebenarnya itu 3 malam ya teman-teman untuk berkemah di sana. Entah itu pelaksanaan apa, tentang apa itu pun aku juga kurang tahu ya. Tapi di saat itu aku ikutin aja karena dia minta bantuan aku. Dan alhasil singkat cerita teman-teman, waktu itu aku putuskan untuk menemani dia karena aku takut akan terjadi apa-apa ya teman-teman, apalagi di daerah sana itu terkenal dengan angker. Dan jujur pada waktu itu teman-teman, aku baru pertama kali ke sana, dan setelah itu lalu aku sekian kali ya, entah berapa kali aku lupa, nanti aku akan ceritakan teman-teman di lain versi teman-teman. Dan setelah itu mengambil keputusan aku ikut tadi. Itu pun waktu itu ya aku dari Banjarmasin itu kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Aku itu pagi berangkat sekitar pukul 8. Nah, sebelum kami berangkat itu kami waktu itu ngumpul-ngumpul teman-teman. Tapi yang aneh dan lebih seram lagi, ini kejadian di siang hari teman-teman. Dan waktu itu kami ngumpulnya itu adalah di tempat kuburan teman-teman. Di tempat kuburan mengumpul sebelum pergi ke Gunung Mandiangin tadi, atau yang terkenal disebut dengan Tahura Sultan Adam. Nah, jadi alhasil setelah kami ngumpul-ngumpul di kuburan tadi teman-teman, setelah orangnya cukup waktu itu ya, waktu itu orangnya yang berangkat dari Banjarmasin itu kurang lebih sekitar 20 orang ya teman-teman. Lalu waktu itu nggak ada Grab, Maxim, dan yang lain-lain teman-teman, online itu nggak ada, itu cuma pakai naik motor sendiri. Lalu setelah kami sudah ngumpul, berangkatlah sekitar dari rumah tadi pukul 8 ya teman-teman, kurang lebih 1 jam ya kalau nggak salah, waktu itu jam 9 lewat sedikit kah gitu. Waktu itu langsung kami berangkat, aku dan mantan aku bersama rombongan tadi teman-teman, menuju Tahura Sultan Adam atau wisata tempat Mandiangin tadi teman-teman. Nah, setelah itu lama kelamaan ya, waktu menuju jalan itu waktu 2010 itu teman-teman, jalan menuju itu masih sakit. Jadi kalau rasa-rasa waktu itu ya aku lupa, pokoknya datang itu sudah hampir jam 12 apa gitu ya teman-teman. Pokoknya
aku lupa. Dan setelah itu alhasil langsung sudah berada di tempat, ternyata teman-teman yang lain itu sudah menunggu teman-teman. Nah setelah semua ngumpul, pasukan kami tadi sudah datang, lalu di sana tadi mereka pun juga ada yang dari Martapura, ada yang dari Banjarbaru ya teman-teman. Dan setelah itu langsung saja aku tadi menemani pacar aku teman-teman, atau mantan aku yang aku maksud di sini ya teman-teman. Nah setelah itu aku pun langsung, waktu pertama-tama sini itu aku takjub nih teman-teman, kok ada seperti itu. Aku pun bingung teman-teman, seperti lukisan, padahal itu di siang hari teman-teman. Kebetulan waktu itu ya hari itu masih hujan. Nah teman-teman, setelah itu waktu itu gerimis ya teman-teman, gerimis, jujur waktu itu sungguh gerimis teman-teman. Di saat hujan gerimis itu ya, rasanya waktu itu sudah menunjukkan pukul 13 WITA. Itu pun kami sudah melakukan apa, rencana waktu itu PMR itu, tantangan pertama itu, karena di PMR itu teman-teman itu berada macam-macam tantangan. Dan di tantangan pertama itu kami disuruh untuk jalan kaki sampai ke puncak Gunung Mandiangin tadi teman-teman. Dan hasil waktu itu teman-teman, kalau ada yang tidak sanggup maka dia akan dihukum. Nah teman-teman, waktu itu ya kami, aku sama mantan aku dan teman mantan aku itu berdua, lalu waktu itu ceweknya 3, cowoknya cuma aku sendiri teman-teman. Kebetulan waktu itu hujan ya teman-teman. Setelah pukul 13 tadi langsung saja kami meluncur untuk ke lokasi yang disuruh oleh ketua PMR tadi teman-teman. Namanya sengaja aku rahasiakan ya teman-teman, karena nanti di lain waktu aku juga menceritakan tentang pengalaman dia ya teman-teman. Itu masih ada di buku diari aku ya teman-teman. Nanti seberapa menantang dan seberapa angker dan seberapa mistis ke hutan tempat wisata Tahura Sultan Adam yang dikenal angker atau yang disebut dengan wisata Gunung Mandiangin, air terjun di sana teman-teman. Nah oke, setelah itu lalu aku perlahan-lahan naik tangga-tangga yang aku sebutin di video kemarin ya teman-teman. Itu waktu itu pakai motor itu masih nggak bisa teman-teman, apalagi pakai mobil. Kalau naik sepeda itu pun ya anggap dari atas ya teman-teman, baru ke bawah itu baru bisa. Nah setelah itu teman-teman, waktu itu 2010 itu ya teman-teman, itu masih ramai orang jualan di atas yang aku maksud kemarin, yaitu adalah kolam Belanda. Orang nyebut di sana kolam Belanda, tapi kalau orang asli Kalimantan Selatan, apalagi yang pernah ke sana ya berwisata teman-teman, kolam Belanda bagi itu sudah tidak asing lagi teman-teman. Nah setelah kami putuskan di sana, aku pun sudah menunjukkan naik itu sekitar 1 jam teman-teman. Pukul sudah apa, sudah pukul 14 WITA. Lalu apa hasil lagi, waktu itu jalan penuh batu-batu teman-teman. Kalau ke sana itu malam, kebetulan waktu itu kemahnya teman-teman, mereka itu ya meletakkan kemah itu di bawah ya, di dasar gunung itu teman-teman waktu itu. Dan setelah itu bersama tim mantan aku bilang, kita nggak usah ikut ketua dan tim untuk naik ke puncak, tapi bersikeras. Mantan aku tadi bersikeras teman-teman, kita kalau nggak maka kita akan dapat hukuman. Lalu tapi aku bilang nggak bakal dihukum. Nah itulah yang aku sebut. Lalu singkat cerita, waktu itu ya teman-teman, kami sudah terpisah jauh bersama tim tadi, sama tim ketua dengan tim dia ya teman-teman. Dan tim kami yang berempat tadi, aku sudah nggak minat lagi untuk naik ke puncak teman-teman waktu itu. Lalu alhasil setelah pukul 16 kami menunggu ketua tadi di warung di bawah itu ya, banyak itu warung-warung berjejer ya teman-teman. Tapi sekarang ini sudah nggak, tapi ada lagi ya teman-teman, mungkin sudah sepi ya. 2010 itu masih ramai-ramainya ya teman-teman, kalau orang bilang itu viral tempat wisata yang satu itu teman-teman. Dan singkat cerita, alhasil setelah itu ketua itu datang. Setelah ketua PMR datang, lalu kami menunggu di sana tadi di warung. Lalu dia tanya, kami nungguin kamu,
masa kami tungguin nggak ada datang-datang. Tapi aku yang kaget teman-teman, dan aku sangat nggak percaya, nggak masuk akal, begitu cepatnya. Dari pukul 12 ketua itu sudah duluan teman-teman. Kami pukul 13 baru disuruh untuk naik. Itu pun waktu itu ya teman-teman, mereka itu lewat telepon, karena waktu itu SMS nggak bakal masuk karena di sana cukup jaringan itu cukup lelet ya teman-teman di sana. Apalagi waktu itu zaman HP Android itu 2010 masih dikatakan itu nggak viral teman-teman. Nah alhasil setelah ketua PMR tadi datang, lalu untuk memutuskan sebenarnya apa yang terjadi, kami tidak dihukum, tapi teman-teman kami disuruh ke di sana. Itu ada teman-teman, kalau orang yang pernah ya teman-teman, di sana itu waktu itu ada namanya kolam air terjun kalau aku nggak salah. Di situ wilayah terlarang, orang kesini untuk berkunjung. Dan setelah itu lalu tim ketua ini bilang kita akan mengadakan acara di sana, kemah di sana dan bermalam di sana. Alhasil justru bulu kudukku itu sudah gak enak teman-teman. Apalagi waktu itu ya, sampai maghrib itu dan lepas masih gerimis teman-teman. Lalu mantan aku pun sebenarnya itu masih rada-rada takut, dia pegangan terus teman-teman sama aku. Lalu setelah itu, kamu kalau bersama aku, karena aku akan selalu dengan kamu, walaupun hantu yang busuk seperti apa akan marahi terhadap aku. Alhasil teman-teman, setelah itu singkat waktu lalu kami putuskan. Setelah itu lalu kami putuskan untuk ke tempat terlarang tadi. Nah di situ teman-teman, banyak aku melihat sosok-sosok yang berkeliaran. Nah di situ ada kolam ya teman-teman, di wilayah terlarang tadi itu menjalur ke solokan yang aku bilang di video kemarin itu ya teman-teman. Solokan seperti got itu kesanalah teman-teman, tempat menjauh. Nah waktu itu teman-teman tidak diperbolehkan ya untuk ke sana, karena mungkin apa itu aku nggak tahu. Tapi ketua tadi menyuruh aku ke sana sama tim. Justru waktu itu semua ya teman-teman, kurang lebih waktu itu kalau nggak salah orang tadi yang aku bilang sekitar 20 orang. Singkat cerita teman-teman, setelah itu aku melihat pas di kolam yang disuruh ketua tadi sangat mengagetkan, sangat membuat bulu kuduk merinding teman-teman. Kolam itu kurang lebih 3 meter ya, dalamnya 2 meter. Lalu dari atas tadi itu tadi teman-teman, kami disuruh terjun lalu berenang. Nah setelah itu banyak orang yang takut teman-teman waktu itu ya, karena justru walaupun siang itu sudah menunjukkan pukul kurang lebih 17 waktu itu ya teman-teman, itu sudah hari di sana itu sudah agak, matahari itu agak tidak ada, tapi gerimis itu masih ada teman-teman. Waktu itu kebetulan gerimisnya itu agak besar-besar yang kecil-kecil itu. Lalu waktu itu teman-teman satu persatu terjun ke kolam yang dari tanah tadi tinggi 3 meter dan dalamnya 2 meter tadi teman-teman, disuruh berenang sekitar berapa kali bolak-balik ya teman-teman. Dan ketua pun juga berenang di sana waktu kami itu teman-teman di sana. Lalu alhasil apa yang aku lihat teman-teman, dan aku di sana saat aku terjun ke kolam tadi teman-teman. Lalu waktu itu aku naik, aku waktu itu 3 kali terjun ya teman-teman. Aku waktu itu pura-pura nggak bisa renang, lalu tiba-tiba mantan aku tadi teman-teman lalu mendorong aku. Disitulah aku langsung tercebur teman-teman, dan alhasil lalu aku bangun.
Maksud aku di sini bangkit teman-teman dari kolam tadi. Setelah aku bangkit dari kolam tadi, aku melihat sesosok seorang laki-laki keluar masuk dari pohon, teman-teman. Dan yang lebih aku mengagetkan lagi, teman-teman, setelah keluar lagi perempuan, dan keluar lagi dua anak laki-laki dan perempuan, teman-teman. Dan setelah itu aku pun sempat terperangah, teman-teman, melihat sosok orang laki-laki yang keluar dari pohon besar, teman-teman, di daerah itu, di sekitar situ tadi, teman-teman. Setelah itu keluar lagi sesosok perempuan, dan sesosok perempuan tadi, teman-teman, setelah itu disusul lagi dua anak satu persatu, laki-laki dan perempuan, teman-teman, anak tadi. Ini yang saya ceritakan di sini ini hanya di satu pohon, teman-teman. Di lain yang saya salamin tadi, di sekitar dilarang orang memasuki itu tadi, teman-teman, masih banyak. Nah, makanya saya tekankan kepada Anda, kalau Anda tidak mendengar cerita horor ini, saya menyajikan di sini, teman-teman, yang lebih mistis dan lebih horor, agar bulu kuduk Anda merinding. Saya tekankan kepada Anda, janganlah menonton setiap cerita horor saya untuk sendiri. Kecuali Anda sangat berani untuk menyaksikan horor horor. Dan setelah itu, teman-teman, aku bilang kepada pacar aku atau mantan aku tadi, sayang, kamu lihat enggak sosok orang keluar 4 yang berada di pohon ini? Kebetulan waktu itu pohon itu aku sentuh ya, dan kebetulan waktu itu ya, teman-teman, aku boleh bercerita sedikit di sini. Usup, namanya aku sebutin aja ya, waktu itu kakak Usup, yaitu adalah ketua PMR ya, teman-teman, di Palang Merah waktu grup itu ya, teman-teman. Justru Usup itu pun juga sedikit, dia itu juga melihat bisa dengan alam gaib ya, teman-teman. Kalau dia membaca suatu mantra atau tawassul apa gitu, dia itu versi dia, teman-teman, dia melihat. Lalu setelah itu, waktu aku terperangah tadi melihat seperti itu ya, teman-teman, lalu aku itu terpisah dengan mantan aku dan tim aku sendiri menatap pohon itu tadi. Pohon itu kira-kira berjarak dengan aku itu sebelum aku sentuh, teman-teman, itu kurang lebih cuma 5 meter. Dan setelah itu, teman-teman, pohon itu lalu kakak Usup tadi bilang kepada mantan aku, tapi nama mantan aku sembunyiin ya, teman-teman. Setelah itu lalu dia bilang ke mantan aku, itu ngapain pacar kamu melotot mata ke situ? Nah, setelah itu lalu aku dihampirin oleh mantan aku tadi. Nah, disitulah aku cerita kepada mantan aku, lalu mantan aku bercerita kepada Kak Usup tadi, ketua PMR waktu itu ya, teman-teman. Dan setelah itu lalu Usup bilang di pohon itu, memang waktu itu pohonnya itu ya, teman-teman, agak seperti drum ya besarnya itu. Lalu Usup bilang memang di pohon itu ada sosok 4 orang, 2 anak laki 1, perempuan 1, dan 1 cowok dan 1 cewek. Mungkin itu satu keluarga, bilang Kak Usup ya waktu itu, bilang ke mantan aku. Dan itu pun aku juga masih nggak tahu, teman-teman, kalau nggak mantan aku tadi cerita, aku nggak tahu kalau Usup itu juga bisa melihat sosok itu, teman-teman. Dan apa yang aku lihat, sosok laki-laki tadi adalah berjubah hitam, teman-teman. Lalu dia itu menutup seperti pakai jaket ya, teman-teman, jaket seperti topi itu. Lalu aku yang takjub satu, aku melihat, justru aku yang ini pun merinding ya, teman-teman. Kalau teringat itu pasti aku sangat merinding. Lalu yang aku sangat mengagetkan, teman-teman, dia keluar dari pohon itu, kakinya itu nggak ke tanah, teman-teman, cuma melayang di atas. Itu pukul kurang lebih 17 lewat berapa gitu ya, teman-teman. Pokoknya aku masih
ingat karena aku ngomong di video sebelum teman-teman, aku nggak pernah lepas jam itu dari tangan ya teman-teman, di kemanapun aku berada. Dan alhasil teman-teman, setelah itu lalu apa yang terjadi, dia menuju kolam yang kami cebur tadi teman-teman. Dan sontak setelah kolam tadi dia bercebur ke kolam, aku pun masih penasaran, terperangah. Lalu waktu itu ya aku susul teman-teman, aku tuh masih memisah dengan dia, lalu aku susul. Dan setelah aku susul, justru orang itu gak ada lagi teman-teman, gak ada lagi sosok berjubah hitam seperti jaket topi bertutup itu tadi teman-teman, sudah gak ada lagi. Dan setelah itu lalu yang aku sebut tadi, aku tadi melompat lagi ke pohon tadi teman-teman, lalu timbul lagi teman-teman sosok wanita tadi. Nah wanita itu teman-teman berpakaian rambut hitam, tapi rambutnya itu teman-teman itu gede-gede ya teman-teman, seperti apa orang bilang itu ya, seperti di ayam kalau orang Banjar bilang, enggak kecil teman-teman itu ya sontak. Tapi itu pun aku nggak melihat wajahnya teman-teman, tapi itu berbalik itu seperti ini ya teman-teman, enggak ke bawah rambutnya panjang tadi teman-teman, cuma seperti ini ya teman-teman, kurang lebih sini aku ingat itu, sangat ingat masih teman-teman. Dan setelah itu apa yang terjadi, sama dengan sosok laki-laki tadi teman-teman, keluar dari pohon tadi, rambut berbalik, baju putih, dan kakinya pun tidak ke tanah. Banyak orang bilang kalau memang hantu-hantu itu enggak ke tanah ya teman-teman. Aku sudah menyaksikan itu memang benar terjadi, apa yang orang bilang aku sudah menyaksikan, makanya aku percaya teman-teman. Dan setelah itu kemana pergi tadi teman-teman, lalu dia apa, dia aku takjub teman-teman, bikin aku merinding dan kaget waktu itu ya teman-teman. Justru aku kaget melihat dia waktu itu teman-teman. Apa yang terjadi, ternyata dia lalu dia berayun teman-teman. Aku melihat dia naik ayunan. Dan yang lebih mengagetkan tadi teman-teman, ayunan itu berada di atas pohon, di pucuk pohon teman-teman itu. Lalu aku sontak, masa ada orang hantu itu sosok cewek tadi teman-teman bisa berayun di atas pohon, apalagi di atas puncak pohon itu ada ayunan teman-teman. Ayunan itu seperti tali teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu sudah masalah itu teman-teman, masalah ayunan yang orang sebut. Nah nanti saya akan ceritakan juga ya teman-teman, di sini akan habis-habisan saya ceritakan versi saya, pengalaman teman-teman. Setelah menunjukkan pukul 18 itu agak sudah gelap teman-teman, tapi kalau daerah sana ya teman-teman, udara itu semakin dingin, gerimis pun masih teman-teman. Waktu itu yang musim hujan, karena waktu itu kalau nggak salah aku itu berangkat sekitar bulan April teman-teman ke sana. Dan setelah itu aku melihat dia berayun tadi teman-teman lama. Lalu setelah lama-kelamaan kurang lebih 5 menit ya teman-teman, aku melihat dia berayun itu. Lalu mata aku tadi nggak ngelihat lagi, orang itu hilang lagi. Dan setelah itu aku pun juga melihat teman-teman, lalu kelanjutan tadi keluarlah sekali 2 orang anak kecil tadi teman-teman. Yang satu anak kecil laki-laki tadi itu adalah perutnya buncit, dia memakai celana pendek ya teman-teman. Tapi di sana teman-teman aku melihat kakinya itu besar, tangannya itu teman-teman penuh dengan darah. Nah itu teman-teman yang aku kaget, penuh dengan darah. Kaki itu gede, tapi tangan ini penuh berlumuran teman-teman. Itu seperti darah segar teman-teman, seperti orang yang menjadi apa yang baru kecelakaan atau baru yang teman-teman. Dan yang sosok wanita kecil, cewek, anak-anak tadi itu yang lucunya itu teman-teman, aku melihat dia itu pakai mukena. Lalu setelah pakai mukena, lalu di tangan, kalau nggak salah itu waktu aku ngelihat waktu itu di tangan kanannya itu ada dia megang
tas ya teman-teman. Aku nggak tahu apa isi tas itu teman-teman. Aku pun berjarak kurang lebih ya 5 meter. Waktu itu pohon itu nggak jauh dari kami ya teman-teman. Setelah itu anak yang berdua tadi ya teman-teman, setelah keluar itu berpisah. Yang satu ada yang ke hulu dan yang satu ada yang ke hilir. Dan yang ke hilir itu teman-teman, yang anak kaki gede tadi, perut buncit, pakai celana pendek dan berlumuran darah tadi teman-teman, itu adalah dia apa, menuju ke sungai tadi juga ya teman-teman, tempat kolam yang aku bilang yang tinggi 3 meter, yang dalam 2 meter tadi teman-teman, yang aku renangin bersama tim aku tadi karena disuruh ketua Kakusub tadi, ketua PMR. Dan alhasil aku ini pun, nah setelah itu teman-teman, aku bersama mantan aku baru aku bilang, aku minta tolong sama kamu, sini minta temani aku ke kolam. Lalu aku bilang waktu itu ya, aku bilang kepada mantan aku pura-pura untuk kencing, padahal aku penasaran cuma ngiringi anak kecil tadi, apa sebenarnya yang ada di situ dan apa yang sebenarnya jadi mereka senang di situ ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, aku ambil keputusan bersama mantan aku, lalu aku susul, aku di belakang ya teman-teman, berjarak seperti itu. Dan alhasil sontak teman-teman, aku melihat ternyata teman-teman ya, di kolam tadi teman-teman, anak kecil tadi teman-teman sudah banyak di kolam tadi. Dan yang lebih mengagetkan aku teman-teman, mereka jujur. Aku jujur di sini cerita teman-teman, karena cerita horor dunia tidak ada pernah fiktif gitu terjadi sesuai dengan kenyataan yang saya alami. Dan cerita ini adalah real, sekali lagi saya katakan, cerita ini ada real, cerita ini adalah real, bukan fiktif yang saya ceritakan. Alhasil yang di kolam tadi itu sudah banyak ya teman-teman, aku pun nggak ngitung, tapi yang sangat seram dan angker, horor dan mistis teman-teman, anak-anak di sana itu teman-teman, seperti mata itu penuh darah. Dan itu pun aku sempat melihat ya teman-teman, aku kurang lebih waktu itu aku lupa pokoknya, aku melihat kolam itu nggak ada lagi warna putih waktu itu ya, jernih ya teman-teman. Tapi setelah anak-anak yang berbuncit dan tangan dengan berlumuran darah dan kaki yang pakai celana pendek dan itu tadi teman-teman, apa, berbuncit tadi, kaki besar tadi, ternyata dia di sana sudah ditungguk ya teman-teman ya. Dan yang lagi mengagetkan aku teman-teman, apa, anak-anak kecil itu darahnya itu enggak segar seperti anak yang berbuncit, tapi darahnya itu hitam teman-teman, kental. Nah aku di situ lalu cuma mengingat ya, aku dalam hati itu selalu mengingat kepada Allah agar apa, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Dan setelah itu teman-teman, mereka itu ramai berlomba di sana teman-teman, berenang ya seperti yang kami laksanakan tadi, bolak-balik teman-teman. Justru aku itu bersama pacar aku ya teman-teman waktu itu. Aku maksud di sini mantan aku tadi teman-teman. Nah setelah itu lalu aku apa? Aku bilang, ayo kita kembali lagi karena aku sudah cukup melihat tadi teman-teman. Kalau saya ceritakan di sini sebenarnya banyak yang bermacam-macam ya, anak-anak kecil tadi ya teman-teman. Tapi yang di sana yang apa, yang aku bingung teman-teman, di sana tadi adalah mereka bermain jukung-jukungan. Kalau orang bilang Banjari tadi yang main jukung, tapi di sana itu yang mereka mainkan bukan jukung teman-teman, tapi apa, gadang pisang teman-teman, atau batang pisang, itu yang mereka mainkan di sana teman-teman. Jadi waktu itu ya ramai, mereka ada yang main lempar-lempar apa gitu ya teman-teman. Bukunya itu beda dengan suasana seperti anak-anak kita yang berada di alam nyata bermain ya teman-teman. Dan alhasil aku kembali lagi untuk melihat anak-anak yang perempuan tadi ya teman-teman, yang berpakaian mukena tadi ya teman-teman, yang memakai tas kecil tadi. Aku kembali lagi, ternyata sudah tidak ada lagi teman-teman, itu hilang karena aku fokus untuk mengiringi di belakang dengan anak yang perut buncit tadi, yang berlumuran darah dan dengan kaki yang besar tadi teman-teman.
Dan setelah itu sempat aku melihat ya teman-teman sosok wanita kecil bocah tadi, tapi aku tidak melihat itu wajahnya karena wajah itu nggak terlihat teman-teman. Nah setelah itu apa yang terjadi? Lalu waktu itu aku melotot dan sontak melihat lagi ke atas teman-teman, di bawah saluran air, di belakang apa itu teman-teman, warung orang itu ya teman-teman, di situ ada tempat ganti. Nah teman-teman, setelah itu kurang lebih waktu sudah menunjukkan hampir maghrib ya teman-teman. Waktu itu azan maghrib itu agak nggak kedengar ya, memang aku nggak kedengar, entah apa aku yang nggak mendengar ya teman-teman. Dan setelah itu aku sontak melihat teman-teman, saat aku di belakang langit, aku melihat lagi orang yang berayun di atas pohon. Yang lebih mengagetkan teman-teman, yang di atas pohon tadi mempunyai waktu itu 3 bayi. Aku justru itu teman-teman, aku sangat melihat tampak wajah sosok itu tadi ya teman-teman. Aku sangat tampak melihat sosok orang yang mengayun di atas pohon atau di puncak pohon tadi teman, di pojok pohon tadi ya teman-teman, dengan mengayun teman-teman. Waktu itu wanita itu berpakaian putih, tapi dia apa, berayun sambil gendong bayi. Tapi yang aneh, bayi itu tadi adalah 3 teman-teman, 3 orang bayi. Itu memang agak jauh ya teman-teman aku melihat pohon itu, karena waktu itu aku nggak sengaja ya natap ke atas, lalu aku melihat sosok itu tadi. Aku nggak tahu ya teman-teman, karena bayi itu ditutupin dengan apa, pakaian putih dia itu ya teman-teman, tapi aku sempat melihat bayi itu 3 orang teman-teman. Dan alhasil dia menatap kepada aku, sempat melihat teman-teman wajah penuh hitam, wajah hitam. Nah aku pun nggak tahu itu apakah itu kuntilanak, apakah itu horor atau hantu apa, tapi yang justru itu perempuan berpakaian putih mempunyai 3 bayi. Dan setelah itu teman-teman, waktu itu sudah menunjukkan maghrib, warung itu agak ada yang sedikit tutup, ada dan gak ada. Lalu kami di kemah itu ya teman-teman, masih di bawah pohon tadi, masih di bawah pohon orang yang keluar tadi teman-teman, sosok yang laki-laki, perempuan, dan 2 bocah tadi teman-teman. Dan di situ waktu maghrib itu ya kami sudah terkumpul semua tadi ya teman-teman, rombongan kami. Tapi di sana tadi itu nggak ada terjadi apa-apa teman-temanku semua, nggak ada terjadi apa-apa ya di waktu maghrib itu tadi. Dan setelah jam menunjukkan pukul 20 WITA, nah disitulah kami sudah terdengar suara-suara menegangkan dan suara-suara yang memusik dan membuat bulu kuduk merinding. Nah kalau kalian penasaran dengan cerita horor yang berada di Takura Sultan Adam versi saya sendiri, maka kalian saksikan kelanjutannya di versi kedua teman-teman. Saya jamin ini sangat menantang dan sangat membuat bulu kuduk Anda merinding. Saya tekankan kepada Anda lagi, jangan lupa kalian like, subscribe, and share, dan nyalakan lonceng. Pelanggan online dan pelanggan gratis, saya ciptakan cerita horor. Horor ini semata-mata untuk melestarikan daerah alam gaib dan Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Kalau Anda warga asli Kalimantan Selatan, apalagi seluruh warga Indonesia Raya yang cinta horornya sangat tinggi mayoritasnya, maka kalian tidak salahnya subscribe lah dan nyalakan loncengnya. Nah di selanjutnya saya akan menceritakan di versi kedua dengan pengalaman saya dan waktu PMR menemani mantan saya. Di situ akan saya ceritakan setelah pukul 20 WITA tadi apa saja yang terjadi di situ. Saksikan kelanjutannya, jangan lupa kalian dukung terus. Nah, sampai di sini di versi pertama di gunung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.